Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Rowindo. Segala puji bagi Allah, karena pada hari ini dalam situasi pandemi kita masih bisa bernapas atau diberi kesehatan. Juga salam serta sholawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lagi-lagi terjadi tragedi kemanusiaan guys. Jadi beberapa hari yang lalu telah terjadi di depan pintu masuk Gereja Katedral Makassar, yaitu terjadi bom bunuh diri atau dua orang suami istri itu meledakkan diri di depan pintu masuk Gereja Katedral Makassar. Ini adalah salah satu tragedi kemanusiaan. Juga sebelumnya beberapa bulan yang lalu juga terjadi tewasnya 6 laskar from pembela Islam. Jadi 6 laskar ini juga manusia, itu juga tewas beberapa hari yang lalu. Ini juga termasuk tragedi kemanusiaan. Dan tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Muslim juga ikut berduka cita atas terjadinya tragedi kemanusiaan. Begini guys, jadi mungkin terlintas di benak guys bahwa selama ini atau mayoritas atau sebagian masyarakat dunia itu mengidentikan peledakan bom diri itu pasti dikaitkan atau dihubungkan dengan agama Islam. Jadi saya juga tidak menyalahkan sepenuhnya orang yang mengaitkan atau mengidentikan peledakan bom atau bom bunuh diri itu dilakukan oleh umat Islam atau membawa nama Islam. Karena memang orang-orang yang melakukan bom bunuh itu memang kebanyakan orang-orang yang beragama Islam. Jadi tragedi kemanusiaan tentunya menimpa tidak hanya kepada seorang Muslim, bahkan di banyak belahan dunia itu juga menimpa non-Muslim maupun orang Muslim. Jadi ini adalah salah satu tragedi kemanusiaan. Jadi catat guys, jadi jangan terlalu jauh menerjemahkan ini. Jadi terjadi kemanusiaan, tragedi kemanusiaan itu bisa saja menimpa siapa saja, baik yang beragama Islam maupun orang yang non-Muslim atau non-Islam. Jadi saya tidak akan setuju kalau setiap ada tragedi kemanusiaan atau terjadi penembakan atau peledakan diri atau bom bunuh diri itu diatasnamakan agama Islam. Jadi ini sangat mendiskreditkan agama Islam. Jadi saya lebih menekankan supaya membaca ini, menilai ini lebih hanya sebatas tragedi kemanusiaan. Jadi apapun alasannya, yang jelas tragedi kemanusiaan itu bisa saja menimpa siapa saja, di mana saja, bahkan dari pemeluk agama saja. Jadi mungkin saya selama ini terlalu terprovokasi atau wacana pemikiran guys dalam mengartikan setiap ada peledakan bom atau bom bunuh diri itu selalu identik atau mengaitkan dengan agama Islam. Jadi kalau guys ingin tahu, sebenarnya di belahan dunia itu banyak sekali. Jadi bukan hanya orang Islam yang beropera menembak atau
terjadi penembakan itu bukan hanya dari orang Islam, dari non Muslim juga banyak sekali yang berteatrikal membuat kesuruhan atau kerusuhan atau penembakan di sana sini. Jadi saya sangat tidak setuju kalau ini dikaitkan dengan agama Islam, karena memang orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu memang tidak harus divonis sebagai mengatasnamakan atau wakil dari agama Islam. Jadi memang ini boleh dikatakan itu bersifat pribadi, keyakinan mereka, dan bukan mewakili agama Islam. Karena memang di Islam sendiri setiap ada gerakan jihad itu harus ada ulil amri, guys. Jadi ulil amri itu ada imam. Jadi imam dunia yang bisa mengomando di mana akan dikomando terjadinya sebuah jihad atau gerakan jihad. Itu harus satu komando, jadi tidak per orang atau kelompok per kelompok. Jadi ini sangat penting. Jadi sebelum terjadi ledakan bom di Katedral Makassar itu juga ada, yaitu terjadi tragedi kemanusiaan, yaitu tewasnya 6 laskar FPI. Apapun alasannya, yang jelas ini juga 6 nyawa melayang, dan ini juga anak Indonesia, dan ini juga orang yang beragama Islam. Jadi kedua-keduanya adalah salah satu tragedi kemanusiaan. Jadi apapun alasannya, ini sangat memprihatinkan. Ini menimpa Indonesia, dan korbannya itu semua adalah warga negara Indonesia. Dan tentunya negara harus bertanggung jawab ini, menyelesaikan ini seadil-adilnya. Apa yang terjadi harus seadil-adilnya. Jangan memilah-milah atau mendiskreditkan ini dan membenarkan yang ini. Istilahnya itu jangan ewang-ewangan. Jadi kalau tragedi kemanusiaan itu adalah masalah bersama, dan sebab dan penyebabnya tentunya juga sebagai masalah bersama. Jadi apapun alasan yang terjadi selama ini, baik bom Makassar maupun tewasnya 6 laskar FPI, ini adalah satu tragedi kemanusiaan, dan tentunya harus diusut setuntas-tuntasnya siapa yang bersalah, dan tentunya kebenaran harus transparan, dan siapa yang bersalah harus dibawa ke meja hijau dan diadili seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi selama ini memang kita mungkin selalu bertanya-tanya, jadi apa yang terjadi, mengapa begitu mudahnya menghilangkan nyawa seseorang ataupun menghilangkan nyawa sendiri. Jadi seperti tragedi 6 laskar FPI itu adalah salah satu bukti betapa murahnya nyawa seseorang, dan di bom gereja Katedral Makassar itu salah satu bukti betapa mudahnya itu menghilangkan nyawa sendiri, yaitu dengan melakukan bom bunuh diri. Dan ini adalah salah satu fenomena akal manusia, pemikiran manusia, yang tentunya kita sebagai orang awam, sebagai orang yang takut akan laknat Allah, sangat di luar nalar. Di sisi lain, orang begitu mudah menghilangkan nyawa seseorang, dan di fakta lain orang begitu mudah menghilangkan nyawa diri sendiri atau bunuh diri. Jadi tentunya kita sangat prihatin ini semua. Jadi saya tidak setuju kalau setiap
tragedi kemanusiaan atau itu ada bom bunuh diri atau peledakan bom dan lain sebagainya selalu dikaitkan dengan agama Islam, walaupun para pengantin bom bunuh diri itu adalah dari orang Islam, karena orang Islam adalah agama besar, agama rahmatan lil alamin. Jangankan manusia, semut pun dilindungi. Nah, itu adalah ciri-ciri agama rahmatan lil alamin. Jadi selama ini memang kita terprovokasi. Jadi selama kita terbawa atau terbentuk opini dunia bahwa setiap kekerasan, setiap peledakan-peledakan yang terjadi itu di mana-mana itu selalu dikaitkan dengan agama Islam, dan tanpa kita sadari kita sendiri juga menyalahkan agama kita, dan tanpa kita sadari kita juga ikut terprovokasi opini dunia yang memvonis bahwa agama Islam itu agama teroris. Ini sangat memprihatinkan, guys. Agama Islam adalah agama yang besar, agamanya yang rahmatan lil alamin. Jadi orang melakukan bom bunuh diri atau menghilangkan nyawa orang lain itu banyak sekali, guys, dalam rentetan sejarah dari masa ke masa itu banyak sekali. Bukan hanya dari golongan Islam, jadi golongan non muslim pun banyak sekali yang melakukan pembunuhan massal, melakukan bom bunuh diri, bahkan melenyapkan diri sendiri, melenyapkan orang lain begitu mudah. Bukan hanya dari agama Islam, sejarah membuktikan jadi begitu banyak orang-orang non muslim juga membantai umat Islam. Jadi kalau guys pernah baca sejarah itu banyak sekali orang-orang muslim itu dibantai di sana sini, dipasung kebebasannya itu banyak sekali. Jadi memang selama ini yang mencuat di media itu kalau orang Islam itu melakukan kekerasan, jadi opini dunia itu atau media dunia itu atau tokoh dunia itu bahkan orang muslim itu ramai-ramai menyalahkan Islam, ramai-ramai menyalahkan Islam. Akhirnya opini itu mendunia. Beda lagi dengan kalau ada orang muslim atau golongan muslim itu dianiaya, didiskriminasi, bahkan dibunuh secara massal, bahkan dipasung kebebasannya beribadah. Itu beda lagi, nggak ada opini dunia, nggak ramai-ramai terus mengutuk siapa yang membunuh umat Islam, siapa yang mendiskriminasi umat Islam. Itu nggak ramai-ramai, diem, budak, micek. Beda dengan kalau orang non muslim itu sedikit saja disentuh, sedikit saja terluka, lah itu ramai-ramai langsung siaran pers, bela sungkawa, ramai-ramai berdatangan ke tempat terjadinya. Jadi ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Dan opini-opini dunia itu tentunya kita harus melawan. Jadi selama ini umat Islam atau agama Islam itu selalu dipojokkan atau diidentikan dengan kekerasan atau radikalisme. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu opini yang salah. Jadi kalau kita sebagai orang muslim tidak bisa menghalau opini-opini ini, ya nanti kelanjutannya Islam itu akan dicap sebagai agama yang keras, yang radikal. Jadi kita sebagai orang muslim sebenarnya tidak boleh terbawa ini semua. Jadi kita harus yakinkan kepada anak cucu kita, generasi kita, terjadi pembunuhan, kekerasan itu tidak hanya kepada orang non-muslim, orang muslim pun banyak sekali yang diteror, didiskriminasi, bahkan dibunuh secara massal, banyak sekali. Cuman ini tidak mencuat seramai kalau yang dibunuh atau yang didiskriminasi itu orang non-muslim. Jadi kalau orang non-muslim dibunuh, dibantai, didiskriminasi itu
semuanya itu kelihatan kok rada micek, bisu, pura-pura nggak tahu. Jadi ini sangat memprihatinkan. Tentunya kita bisa membaca ini, dan sekali lagi saya katakan bahwa bom Makassar dan lain sebagainya itu adalah salah satu tragedi kemanusiaan. Jadi titik, jangan terlalu jauh diterjemahkan, jangan terlalu jauh dikait-kaitkan. Walaupun yang melakukan bom bunuh diri itu dari orang yang beragama Islam, lalu jangan dikaitkan itu mewakili Islam. Jadi ini sangat tidak benar. Kita harus menghadang ini, menghalau ini, jangan sampai generasi kita ikut terprovokasi bahwa agama Islam itu identik dengan kekerasan. Demikian juga yang terjadi pada tewasnya 6 laskar FPI itu juga tragedi kemanusiaan. Jangan terlalu lebar bahwa itu adalah laskar-laskar radikal. Itu sangat memprihatinkan. Jadi ini semua adalah tragedi kemanusiaan. Ini adalah masalah kita bersama. Dan tentunya negara harus bertanggung jawab ini semuanya. Jadi negara sebagai yang memegang kekuasaan, mengendalikan semua persenjataan, tentunya jangan arogansi, harus berbuat adil. Siapa yang bersalah harus dihukum yang setimpal, dan tidak lupa selalu mengedepankan yaitu keadilan bagi seluruh warganya, bagi seluruh rakyatnya. Jadi negara yang baik adalah negara yang bisa menjadikan rakyatnya itu adalah anak-anaknya. Dan tentunya sebagai seorang bapak harus memperlakukan anak-anaknya itu seadil-adilnya, tidak pilih kasih, tidak tebang pilih. Karena semua diaku atau tidak itu adalah keluarga besar. Dalam hal ini adalah lingkup negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi semuanya adalah tragedi kemanusiaan, itu masalah kita bersama. Demikian dari saya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.